Cerita diawali dengan memperlihatkan dua anggota GRID atau sebuah tim rahasia internasional lintas negara. Mereka adalah Brandon Beckett, sniper terbaik di tim itu, beserta rekannya yang bernama Zero, yang baru saja menuntaskan sebuah misi membantu kelompok pemberontak di wilayah Costa Verde. Bukannya bisa pulang dengan tenang, Brandon dan Zero justru ditodong senjata untuk ditangkap sebab keduanya hendak diserahkan kepada Roman, sang Perdana Menteri Costa Verde. Ini terjadi karena GRID kini sudah resmi dicap sebagai teroris internasional. Costa Verde, teroristas GRID. Tak mau menyerah begitu saja, Zero diam-diam memberi kode kepada Brandon tepat ketika para tentara itu lengah, sehingga keduanya langsung balik menyerang. Namun saat hendak menghabisi satu tentara terakhir, mereka justru kembali dihujani tembakan dari kejauhan yang tak kunjung berhenti sehingga... Dalam keadaan terluka parah, Brandon menyuruh Zero untuk mematikan mesin kapal agar ia bisa mendengar dengan jelas dari mana asal tembakan itu, sekaligus meminta Zero menyiapkan pistol suar. Sementara itu, Brandon sendiri berusaha melacak posisi sang penembak misterius hanya dengan mengandalkan pendengarannya. Tembakan pertama Brandon meleset dan hanya mengenai bahan bakar kapal, namun tembakan keduanya berhasil melumpuhkan musuh tepat ketika Zero kembali dan menembakkan pistol suar ke langit sehingga... Setelah berhasil mengalahkan semua musuh, Brandon justru ambruk akibat kehabisan minyak darah. Dalam kondisi sekarat itulah, tiba-tiba mereka berdua disorot oleh cahaya terang dari atas, pertanda bahwa bantuan sudah datang. Berpindah ke tempat lain, Zero kini sudah berada di dalam sebuah ruangan interogasi. Ia diberi waktu tepat 5 menit untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Costa Verde. Zero pun menjelaskan bahwa ia dan Brandon ditugaskan oleh Kolonel Stone, sang pendiri GRID, untuk melumpuhkan jaringan yang mengancam stabilitas wilayah itu. Salah satu alasan kuat mereka menerima tugas tersebut adalah karena unit operasi mereka sedang mengalami kerugian pemasukan yang sangat besar. Beruntung mereka tidak bekerja sendirian sebab mendapat bantuan dari seorang intelijen yang berhasil meretas dan mengirimkan data-data penting. Data itulah yang menjadi petunjuk utama untuk menemukan lokasi sekaligus rencana serangan musuh. Your turn. What the hell am I doing here? My name is Devon Frost. Ternyata orang yang menginterogasi Zero bernama Devon Frost, seorang kontraktor yang dijuluki si pembersih. Devon menjelaskan bahwa Perdana Menteri Costa Verde menuduh Amerika telah menyusupkan GRID ke negaranya secara ilegal demi meruntuhkan kekuasaan politiknya. Itu sebabnya pihak CIA sengaja memakai jasa orang luar seperti GRID agar nama mereka sendiri tetap bersih. If you're still with me. Devon menegaskan bahwa kini seluruh bukti fisik maupun digital tentang keberadaan GRID sudah dihapus habis dari muka bumi, sehingga secara resmi GRID dianggap sudah tidak pernah ada. GRID. But here's the snag. There's no more. Celakanya kini Zero benar-benar sendirian. Seluruh anggota timnya sudah melarikan diri dan bersembunyi, mulai dari Kolonel Stone, Yuki sang Lady Death, hingga si Intel Pete. Dari semuanya, hanya Zero yang dianggap cukup nekat untuk kembali menginjakan kaki di Amerika. It's just you. Where is Brandon Beckett? Time's up. Karena waktunya habis dan Zero tetap bungkam soal keberadaan Brandon, ia pun langsung ditangkap di bawah Undang-Undang Patriot, yaitu aturan yang biasa dipakai untuk menjerat para teroris. That's what they're calling you now, Zero. Namun bukannya dibawa ke penjara, Zero justru dihadapkan kepada seorang pria bernama Thomas Beckett yang tak lain adalah ayah Brandon yang langsung menanyakan keberadaan putranya itu. Hello, Zero. Where's my son? Sementara itu kabar tentang kasus ini sudah menyebar ke seluruh dunia lewat propaganda Perdana Menteri Roman. Ia mengklaim punya bukti bahwa GRID masuk ke Costa Verde secara ilegal, menghabisi para kontraktor pemerintah, serta lebih dari 100 tentara. Bahkan menyebutkan keponakannya sendiri ikut tewas saat melawan orang-orang asing itu. Own nephew was killed assisting these foreigners. Roman juga mengungkit kematian sang adik bernama Bruno Diaz yang menurutnya dihabisi oleh seorang penembak jitu bayaran Amerika. Brandon sempat menjadi tersangka utama, namun namanya sudah dibersihkan dan pelaku aslinya tertangkap berkat bantuan Brandon bersama ayahnya. I smell a cover-up. Always have.
not the first time. Di balik semua tuduhan itu mulai tercium adanya penutupan fakta. Costa Verde diduga hanya ingin mengalihkan perhatian dunia dari kemiskinan, korupsi, dan kekejaman yang terjadi di dalam negaranya sendiri dengan menuding Amerika telah membantu kelompok pemberontak Phoenix demi menimbulkan kekacauan. Intinya, Greed kini resmi dinyatakan sebagai musuh Amerika Serikat dan siapapun yang terlibat di dalamnya akan diburu untuk dieksekusi. Be warned, America. You will answer for this treachery. Gracias. Berpindah ke markas Iron Legion yang berada di sebuah pabrik besi, terlihat orang-orang di sana sedang asyik bermain dart. Di antara mereka, seorang pria bernama Kruger sedang menelpon Cabrera, bawahan kepercayaan Roman. Cabrera memerintahkan Kruger untuk menangkap Brandon sebab pasukan angkatan laut Roman sudah gagal melakukannya. Which will bring Brandon to us. And if you don't pay, don't worry. Berpindah ke sebuah pangkalan militer di Amerika Tengah, terlihat Brandon sedang menelpon Intel Pit yang mengabarkan bahwa Roman telah memutus seluruh akses media. Meski beberapa pemberontak masih berhasil menembus sistemnya, Brandon pun khawatir pada anggota timnya yang masih berada di Costa Verde, terutama Zondi, takut mereka sudah ditemukan oleh kelompok Roman. Should be literally 100 by. Stay up the grid for now. Di tengah perbincangan itu, Brandon mendengar suara langkah kaki yang ternyata adalah Zero yang datang bersama Thomas dan Devon untuk memastikan keadaannya. Brandon sempat mengira mereka akan membawanya pulang, namun ia justru diberitahu sebuah kenyataan pahit bahwa kini ia adalah pria tanpa negara. You're a man of no nation. Semua yang Brandon lakukan untuk negaranya ternyata sia-sia belaka. Presiden dan Departemen Luar Negeri sedang berusaha meredakan situasi sehingga mau tak mau Brandon harus tetap bersembunyi untuk sementara waktu dan segera pergi sebelum bawahan Roman melintas perbatasan. So what the hell do you suggest I do? Like we always do, B. Zero kemudian mengusulkan agar mereka melawan saja sekaligus membantu sisa tim keluar dari Costa Verde. Namun Devon membantahnya karena kini mereka tak lagi didukung oleh siapapun. Thomas pun menyarankan agar mereka tinggal dengan aman di Amerika Selatan saja, tetapi It's your call, B. We should help the Phoenix Rebellion any way we can. Brandon menolak mentah-mentah sebab ia merasa harus tetap menolong teman-temannya. Ia berniat mencari cara untuk membantu tanpa harus masuk ke negara itu dan kalau memungkinkan sekalian menghabisi sang Perdana Menteri agar situasi membaik. Namun untuk itu mereka harus lebih dulu menghubungi Zondi. We need to speak to Talbot Zondi. Dengan bantuan Intel Fit yang menembus sistem Roman, mereka akhirnya berhasil menghubungi Zondi, satu-satunya anggota tim yang masih bertahan di sana. Zondi mengabarkan informasi penting bahwa Roman kini sedang mengerjakan sebuah proyek rahasia, sehingga ia yang sudah mengatur seluruh timnya untuk menyelidiki hal itu dan bertekad tetap tinggal demi menuntaskan apa yang sudah mereka mulai. And when you all get here, there'll be no stopping us. We can't come back to Costa Verde, Zondi. Zondi tampak kecewa mendengar bahwa Brandon dan yang lain tak bisa kembali sebab menurutnya kepulangan mereka justru sama saja dengan memberi makan kekuatan Roman. Zero pun menawarkan bantuan berupa perlengkapan perang, namun Zondi menegaskan bahwa yang ia butuhkan bukanlah sebuah senjata, melainkan tentara dan penembak jitu terbaik untuk bertempur di sisi mereka. They will not come back to help us, Angel. Angel? Seorang anggota tim lain bernama Angel turut memahami keadaan Brandon, namun ia mengingatkan bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan umum di mana di dalam surat suaranya hanya tercantum satu nama saja, yaitu Roman. Karena itu, timnya akan mencari cara untuk melenyapkan pengaruh Roman agar rakyat bisa bebas memilih pemimpin baru, karena jika tidak, kekuasaan tirani di Costa Verde tak akan pernah berhenti. But the clock is ticking. We need to get moving. Tak lama, seorang anggota bernama Lorenzo mengabarkan bahwa senjata pesanan sudah tiba sehingga Zondi meminta agar barang-barang itu segera dipindahkan ke truk untuk dibawa malam ini. Pasukan pun dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Angel, Lorenzo, dan Zondi sendiri. Namun tepat saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Zondi dan Angel langsung turun tangan melawan para penyerang bertopeng itu hanya dengan tangan kosong. Setelah berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka, Angel diperintahkan membawa pergi anggota yang masih hidup. Sementara Zondi terus memukuli si penyerang untuk memastikannya tewas, tetapi
Sementara itu, Brandon dan Zero yang sedang berlatih terlihat dilanda rasa bersalah. Brandon merasa telah mengacaukan tugas terakhirnya hingga membuat seluruh tim menjadi buronan. Meski di sisi lain, mereka berhasil menjauhkan senjata-senjata mematikan dari tangan Roman. This current situation is going to work itself out, you'll see. We're going to be home in no time. Keduanya lalu dihampiri Devon yang mengabarkan bahwa tim mereka di Costa Verde telah diserang dan orang bertopeng tadi ternyata adalah Kruger yang sempat mengancam bahwa giliran mereka akan tiba berikutnya. I hope you enjoyed the show, Brandon. You're next. Diketahui bahwa setelah menghabisi lebih dari 50 pemberontak, Kruger sengaja menyisakan 3 orang hidup-hidup yaitu Zondi, Angel, dan Lorenzo. Ini bukan karena ia berbaik hati, melainkan karena ketiganya dibutuhkan sebagai sumber informasi sekaligus umpan untuk memancing Brandon. Dan ternyata cara Kruger menemukan markas persembunyian itu adalah dengan membajak panggilan terakhir antara Zondi dan Brandon. With you retrace that call? Yeah. You talking with him, that was your death sentence. Siapa sangka dari sekian banyak korban masih ada satu pemberontak yang selamat bernama Katrina. Hebatnya Katrina sempat merekam seluruh penyerangan yang dilakukan Kruger dan mengirimkan rekaman itu kepada Brandon. Dari rekaman itulah Brandon akhirnya tahu bahwa para penyerang berasal dari kelompok bernama Iron Legion, yaitu pasukan tentara bayaran swasta yang beroperasi tanpa memperdulikan batas wilayah negara. Kelompok anti-greed ini beranggotakan para mantan pasukan khusus yang dulu dipecat secara tidak hormat. Their only allegiance? Whoever hires them. Asisten Thomas kemudian menjelaskan bahwa Iron Legion dipimpin oleh seorang pria bernama Killian Kruger yang bahkan tega menghabisi atasannya sendiri karena tak terima dipecat. Kelompok ini disewa oleh Francisco Cabrera untuk melenyapkan pemberontak Phoenix sekaligus menemukan Brandon. This is our fault. We were trying to help. Yeah. Dari sini Zero menyadari bahwa disisakannya Zondi, Angel, dan Lorenzo adalah sebuah jebakan yang sudah Kruger persiapkan demi memaksa Brandon kembali ke Costa Verde untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, sisa pemberontak diperintahkan untuk mundur, menyusun ulang strategi, dan mengamankan sebuah aset yang sangat penting berkode nama The Phoenix, sebab bila aset itu jatuh ke tangan musuh, seluruh perlawanan bisa berakhir dalam sekejap. So we're going into lockdown. Understand? Dan inilah dia Roman, Perdana Menteri Costa Verde yang mendatangi sebuah pusat penahanan canggih yang sengaja diberikan kepada Kruger sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Roman menanyakan keberadaan Brandon, namun Kruger mengaku bahwa ia baru berhasil menangkap Zondi dan kedua rekannya. The first I ever gift. Roman pun memutuskan bahwa Zondi beserta kawan-kawannya akan dieksekusi dalam waktu 2 hari semata-mata agar Brandon datang ke Costa Verde untuk menyelamatkan mereka. Roman lalu memerintahkan Kruger untuk menghabisi semuanya bila mereka datang, kecuali Brandon yang harus dibiarkan tetap hidup. Let's see what we can do, these three. Sebelum dieksekusi, Zondi dan kawan-kawannya diinterogasi terlebih dahulu satu persatu. Angel yang dipanggil pertama bahkan diancam bahwa anak dan neneknya akan dihabisi bila ia tak mau buka mulut soal Brandon. Namun karena tak satu pun dari mereka yang bicara, Kruger akhirnya menempuh cara yang lebih kejam sehingga... Good. Setelah itu Zondi didatangi langsung oleh Roman tanpa ditemani siapapun. Roman justru menyalahkan Brandon atas semua penderitaan yang menimpa Zondi dan kawan-kawannya dan menegaskan bahwa kesetiaan Zondi pada Brandon lah yang akan membuatnya menderita. Zondi pun ditodong senjata oleh Kruger yang konon katanya hanya berisi 1 peluru pemberian Roman. Namun setelah terus dipermainkan, ternyata senjata itu sama sekali kosong tanpa peluru. Roman sengaja tidak mengisinya hanya untuk menakuti Zondi dan memberikan peluru itu kepada Zondi untuk disimpan. Sementara Kruger kembali datang sambil membawa suntikan berisi morfin. Setelah disiksa habis-habisan, Zondi dikembalikan ke sel yang kini dipisahkan dari yang lain. Angel sempat menghampiri dan menanyakan keadaannya. Namun Zondi kini sudah tak lagi percaya bahwa Brandon akan menyelamatkan mereka. Baginya Brandon hanyalah seorang prajurit, bukan pemimpin. Sehingga ia takkan pernah datang. Meski begitu, Angel dan Lorenzo tetap yakin mereka akan diselamatkan. I don't need your sympathy. Help will come for us. Berpindah ke tempat lain, Brandon dan Zero menghampiri seorang wanita bernama Skylar yang akan membantu mereka meloloskan Zondi dengan alat-alat canggih miliknya. Saat sedang membahas rencana, datanglah seorang pria bernama Nova, teman lama Brandon yang ternyata adalah aset berkode The Phoenix sekaligus mantan anggota Greed.
How? Nova kemudian memperkenalkan Skylar yang ternyata adalah saudara tirinya dari pihak ibu. Di tengah candaan mereka, Devon datang menyuruh semuanya bergegas karena waktu sudah semakin mepet. Let's get everything set up. Time is of the essence. Yeah? Nova kemudian menceritakan kondisi Costa Verde setelah insiden mereka di mana terjadi kesenjangan kaya miskin yang sangat fatal. Roman berhasil menguasai wilayah itu setelah ayahnya dihabisi, kemudian mengambil alih segalanya dan menutup perbatasan dengan dalih menjaga keamanan negara yang padahal justru membuat infrastrukturnya hancur berantakan. Because he wants to expand them. Skylar yang sudah siap dengan peralatannya mengungkapkan bahwa ia dan Nova sempat mencoba menembus media untuk memberitahu bahwa penderitaan itu hanyalah jebakan Roman untuk melacak mereka. Namun di saat yang sama, Skylar justru menerima kabar bahwa Zondi dan kawan-kawannya akan segera dieksekusi besok pagi. And Lorenzo are set to be executed. Executed. Roman memang sengaja menjadikan mereka contoh bahwa siapapun yang datang ke Costa Verde akan dianggap teroris dan dihukum mati. Masalahnya, kubu Brandon sudah kehilangan banyak orang dan sumber daya, sementara pusat penahanan Roman berada di tengah kota yang mustahil ditembus tanpa mengorbankan sebagian besar pemberontak. Karena itu, Brandon dan Zero memutuskan untuk turun tangan sendiri. But we're going in. Bringing our friends back home. Then I wish you good luck. Saat Nova hendak pergi, Zero sempat memanggilnya untuk mengucapkan terima kasih karena telah datang. Namun Nova malah mengingatkan agar mereka tidak membahayakan diri demi negara hanya karena ego Brandon dan Zero semata. Malam harinya ketika Zero hendak ke tempat latihan, ia mendapati Nova sedang berolahraga sendirian karena mengira sudah tak ada orang. Zero pun dibuat kagum melihat kondisi tubuh Nova yang tetap bugar meski sudah pernah ditembak hingga 4 kali. Sehingga pantas saja orang-orang menjulukinya sebagai The Phoenix. Rise from the ashes, no wonder they call you that. Di sana Nova memuji kegigihan Brandon dan Zero yang tak pernah mau menyerah, lalu kemudian mulai mengungkit salah satu anggota Grid bernama Yuki. Ternyata Yuki yang dijuluki Lady Death itu adalah eksekutor yang dulu menghabisi ayah Nova. Namun anehnya, ia tetap diterima sebagai bagian dari tim. Nobody's perfect. Look, Nova, we're all grunts here. Nova sangat marah karena menganggap itu sangat tidak adil baginya sebab keluarganya dibantai oleh Yuki dan menurutnya bila saja dulu Yuki tidak menarik pelatu, keadaan tak akan pernah menjadi serumit ini. Meski Zero berdalih bahwa Yuki juga telah menyelamatkan banyak nyawa, Nova tetap tak bisa menerimanya. Apalagi Zero selalu datang sebagai pahlawan di setiap tugas, lalu pergi begitu saja tanpa pernah menghadapi akibatnya. Saat Brandon sedang mempelajari foto sudut-sudut penjara yang dikirim Intelfeed, Zero datang menceritakan pertemuannya dengan Nova yang kini sudah banyak berubah dan terus mempertanyakan kematian sang ayah. Namun Brandon merasa belum bisa membahas itu sekarang, sebab ia masih sibuk mencari celah untuk menembus penjara yang ternyata begitu rapat, mengingat terowongan pembuangan tak bisa dipakai karena lapisan bajanya terlalu tebal dan dijaga ketat. Let's try this again. Zero sempat menyarankan untuk menabrak gerbang depan menggunakan truk, namun cara itu mustahil dilakukan hanya jika berdua saja. Tepat saat itu, Devon datang dan memberitahu bahwa sebenarnya masih ada cara lain yang bisa mereka tempuh untuk menyelamatkan Zondi. Well, your father said if you can't see a path in. That's the answer. Brandon pun mengumpulkan Nova dan Skylar lalu menjelaskan bahwa mereka tidak akan menyerang pusat penahanan secara langsung, melainkan akan menyergap konvoi yang mengangkut para sandera dan mencegat mereka di tengah jalan sebelum sampai ke penjara. In the middle of town, but As long as we can get that convoy here. Karena mereka tak tahu rute yang akan dilewati konvoi itu, Brandon meminta bantuan Skylar untuk masuk ke sistem GPS dan memandu mereka dari kejauhan, sekaligus mengajak Nova untuk ikut turun tangan. we can help, Nova. All right. Thank you. Ketika sedang mempersiapkan senjata, Devon datang membawa Thomas sehingga kini Brandon dan Zero tak lagi berjuang berdua saja. Skylar pun membagikan pelayak GPS kepada mereka sambil mengingatkan bahwa ia tak bisa melacak siapapun yang kehilangan alat itu. We lose you. Don't lose it. Keesokan paginya Brandon menghampiri Thomas yang sedang menikmati matahari terbit. Ia meminta maaf karena telah menyeret ayahnya ikut ke dalam masalah ini dan tak habis pikir bagaimana satu kota kecil saja bisa menimbulkan kekacauan sebesar ini. I guess that's a curse to Costa Verde.
Di sisi lain, Katrina sempat memohon kepada Zero agar diizinkan ikut membantu karena merasa berhutang budi pada Zondi yang dulu menyelamatkannya. Namun Zero memintanya untuk tetap tinggal, sebab menurutnya ini bukanlah saat yang tepat baginya untuk bertarung. It is not my place to argue. Gracias. Berpindah ke hari pelaksanaan, Zondi dan kawan-kawannya mulai diantarkan menuju tempat eksekusi. Nova dan Skylar yang sudah memantau pergerakan langsung mengabarkan bahwa rombongan itu telah berangkat, lalu mencari plat nomor mobil terdepan agar mereka tak kehilangan jejak. Boom. Untungnya Skylar berhasil mengendalikan GPS mereka dan dalam 2 menit konvoi itu akan tiba di posisi Brandon tepat ketika rombongan Kruger mulai merasakan ada yang aneh dengan jalan yang mereka lewati. Tiba-tiba Brandon dan timnya berhasil membuat rombongan itu kewalahan sampai Kruger terpaksa menghubungi anak buahnya untuk meminta bantuan. Kruger kemudian menyuruh para sandera turun dari mobil untuk mencari tempat aman, tetapi Lorenzo justru dibawa kabur oleh Kruger, sementara Angel berhasil melumpuhkan musuh di dalam mobil dan Zondi berhasil dibebaskan oleh Thomas. Namun anehnya, Zondi malah berlari entah kemana sehingga Thomas segera memerintahkan Skylar untuk melacak dan mengarahkan keberadaannya. See if you can track Zondi on CCTV. Di tempat lain, Angel yang melihat Zero masuk langsung mengikutinya, namun untung ada Brandon yang menyelamatkannya. Di tengah pertarungan itu, Brandon bahkan sempat meminta ayahnya untuk tidak menembak. Sementara itu, Lorenzo mencoba melawan Kruger seorang diri dan tepat ketika ia hampir ditembak, Zero datang di saat yang tepat dan menghajar Kruger hingga muntah darah sehingga di sana Kruger yang murka justru berbalik membuat Zero terpental. Beruntung di saat genting itu, Lorenzo yang masih dalam keadaan terborgol bangkit kembali dan meninju Kruger. Meski pada akhirnya Lorenzo kalah karena tangannya terikat, setidaknya Zero masih bisa berdiri tegak. Sesampainya di titik kumpul terakhir, Devon menanyakan keberadaan Zondi dan kedua Beckett. Namun semua orang justru kebingungan karena mengira Brandon sudah tiba lebih dulu. Devon pun mencoba memanggil Nova dan timnya, tetapi tidak ada satupun jawaban yang masuk. Nova, Skylar. Di tempat terpisah, Brandon menghubungi Nova untuk menanyakan jalan keluar, namun suaranya sama sekali tak terdengar. Beruntung, sebuah mobil datang menghampirinya yang ternyata membawa ayahnya dan Zondi. Brandon, get on in. Here to our rally point. Sementara itu, Nova dan Skylar yang kehilangan komunikasi dengan tim Brandon dibuat panik. Skylar kebingungan karena sistemnya terblokir, padahal ia masih bisa melihat pelacak mereka. Keduanya semakin panik ketika menyadari bahwa layar mereka sudah diretas oleh orang lain. What the Brandon yang mulai merasakan ada yang aneh dengan Zondi pun menanyakan di mana titik kumpul mereka. Namun ternyata Zondi justru membawa kedua Beckett ke sebuah jalan buntu di mana Zondi telah berkhianat. Dan kini Brandon beserta ayahnya akan diserahkan kepada Roman yang sudah menunggu di belakang sehingga That made mine. I risked everything for you. You're too late. dalam keadaan terjepit dengan amunisi yang hanya tersisa satu tembakan dan tak ada jalan untuk kabur, Thomas akhirnya meminta senjata itu dan melangkah keluar untuk menghadapi Roman seorang diri. Sebelum maju, Thomas sempat berkata kepada Brandon bahwa putranya itu adalah hal terbaik yang pernah ia miliki, kemudian memintanya untuk tetap kuat. Thomas kemudian menembakkan peluru terakhir itu ke arah Roman, namun sayangnya hanya menggores sedikit lehernya dan tepat ketika Roman balik menodong senjatanya, tiba-tiba sementara itu terlihat Zondi menghampiri Brandon yang kini sudah dalam keadaan terikat. Brandon tampak begitu murka pada Zondi yang telah mengkhianatinya. Sementara Zondi justru tampak puas melihat Brandon tersiksa. Meski begitu, Brandon tetap yakin bahwa suatu saat ia pasti akan bebas. Dan ketika saat itu tiba, orang pertama yang akan dihabisi adalah Zondi. I will be free.
Find you, Tabo Sounding. Tamat, ending yang sangat menggantungkan